angka depresi tinggi. Akibat angka depresi tinggi, orang beranggapan bahwa bahagia itu dengan meningkatkan upah, dengan meningkatkan ekonomi, upah, ekonomi, upah, ekonomi, upah, ekonomi. Tapi rasa bahagianya tidak tercapai. Karena kajian agamanya salah, akhirnya salah dalam pemahaman. Karena salah pemahaman, merasa benar sendiri. Karena merasa benar sendiri, lahirlah konflik di mana-mana. Makanya tidak aneh kalau fundamentalisme itu cara berpikir agama yang fundamental, yang intoleran, malah tumbuh di wilayah kota perkotaan dan malah tumbuh di wilayah kaum intelektual. Jangan sampai pergi ke kebun binatang, uangnya didapat dari merusak hutan. Jangan sampai kejadian begitu. Jadi uangnya didapat dari penghancuran konservasi sumber daya hayati dan ekosistem, dipakai nonton kebun binatang atau dipakai nonton sirkus. Saya mengatakan yang merusak hutan di Indonesia itu adanya di LHK. Jangan tanggung-tanggung kalau berikan hukuman. Dendanya berapa? 2 miliar. Ini denda setinggi-tingginya 100 juta. Kalau perlu 5 miliar. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Orang Dayak kalau sudah kehilangan hutannya, berubah menjadi perkebunan, leluhurnya juga sudah tidak ada lagi di situ. Upacara-upacaranya tidak akan sakral lagi, kekuatan dalam dirinya tidak akan hebat lagi, panglimanya tidak akan lagi menjadi panglima yang hebat. Karena apa? Karena wilayah hutan yang menjadi kekuatan magis spiritual dirinya hilang. Sehingga selalu saya sampaikan bahwa hutan, gunung, sawah, lautan itu bukan hanya faktor-faktor ekologi, tetapi yang paling tinggi dari ekologi adalah faktor spiritualitas. Nah, karena faktor spiritualitas hubungannya dengan nilai-nilai spiritualitas setiap manusia, sesungguhnya agama itu mengajarkan tentang kedamaian dalam hidup. Dan saya katakan hari ini adalah gunung yang terjaga, sawah yang terjaga, hamparan laut yang terjaga. Sesungguhnya mereka adalah makhluk yang mengajarkan tentang kedamaian manusia. Itu bisa dilihat kalau musim liburan, setiap orang pasti nyari gunung, setiap orang pasti nyari laut, setiap orang pasti ingin lihat hamparan sawah yang terbentang. Tapi tiap hari orang membuat kerusakan pada gunung, pada hutan, pada laut, dan pada hamparan sawah yang terbentang. Dikumpulin untuk kesejahteraan, tapi untuk dia hidup bahagia harus nyari tempat itu. Kan aneh. Ini keanehan dari negara ini. Nah, makanya berulang-ulang harus diawali dengan penataan tata ruang. Dan saya sedikit menyimpang di sini. Bagaimana orang yang tinggal di wilayah Jawa, khususnya di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya, Jakarta, Depok, Bogor, Kerawang, Bekasi, sekarang udah sampai Cianjur, sampai Subang, Purwakarta. Cari pemandangan indah itu sudah nggak ada, Pak. Karena pinggir jalannya sudah ditutup oleh pedagang pemandangannya. Bahkan lihat rumah pun hari ini sudah tidak ada. Karena depan rumah itu semuanya sekarang sudah ditutup dengan pedagang. Maka angka depresi tinggi. Akibat angka depresi tinggi, orang beranggapan bahwa bahagia itu dengan meningkatkan upah, dengan meningkatkan ekonomi, upah, ekonomi, upah, ekonomi, upah, ekonomi. Tapi rasa bahagianya tidak tercapai. Nah, terakhir ini saya sampaikan, kehancuran konservasi akan menumbuhkan fundamentalisme. Kehancuran konservasi akan menumbuhkan fundamentalisme. Ketika konservasi hilang, ketika gunung yang indah hilang, ketika hutan yang indah hilang, ketika laut yang indah hilang, ketika hamparan sawah hilang, manusia tetap butuh kekuatan spiritual. Maka bertemulah dalam kelompok-kelompok kajian agama yang salah. Karena kajian agamanya salah, akhirnya salah dalam pemahaman. Karena salah pemahaman, merasa benar sendiri. Karena merasa benar sendiri, lahirlah konflik di mana-mana. Makanya tidak aneh kalau fundamentalisme itu cara berpikir agama yang fundamental, yang intoleran, malah tumbuh di wilayah kota perkotaan
dan mulai tumbuh di wilayah kaum intelektual, di pusat-pusat yang seharusnya jadi pusat peradaban, di kampus-kampus ternama. Kenapa? Karena mereka kering lingkungannya, kurang lihat laut. Saya belum pernah tuh ada di laut fundamentalis. Saya belum pernah tuh orang yang tinggal udah nggak ada. Ini faktor. Jadi penyelesaiannya komprehensif. Jadi nggak bisa ingin nyelesain fundamentalisme tetapi membangun kekuatan lingkungan yang ancur-ancuran, tata ruang yang ancur-ancuran, perumahan pemukiman yang jumlah izinnya terlalu banyak orangnya. Kalau orangnya terlalu banyak pasti stres. Apalagi rumahnya sempit-sempit, depresi, pasti lahir lagi kelompok-kelompok kajian itu. Ini penting dipahami, sehingga kelompok adat itu di Baduy misalnya rumahnya tidak boleh lebih dari 40. Kenapa? Untuk menjaga ekosistem lingkungannya agar ada keseimbangan. Dia harus keluar bangun kampung baru lagi, 40 lagi sih. Kita kalau ngeluarin izin rumahnya 1.500, 5.000. Gimana? Ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip ekologi. Nah, ini keseimbangan lingkungan. Nah, untuk itulah pada hari ini kita bersama-sama untuk melakukan pengkajian terhadap undang-undang ini, dan kita sepakat untuk melakukan revisi. Dan saya katakan, revisi ini bukan barang yang mudah. 17 tahun katanya tidak ada kesepakatan. DPR-nya ngotot, pemerintahnya tidak sepakat. Mudah-mudahan hari ini tidak ada halangan lagi, walaupun saya yakin di perjalanannya nanti banyak halangannya karena terlalu banyak orang yang berkepentingan terhadap undang-undang ini. Kenapa? Banyak mengganggu hajat hidup kesehariannya, karena mungkin dia ingin menyimpai untuk 100 turunan, ya kan? Tapi dia melupakan bahwa harimau juga perlu keturunan, gajah perlu keturunan, gitu loh, badak perlu keturunan, kemudian orang utan perlu keturunan, dan akhirnya ingin lihat harimau harus bayar, ingin lihat orang utan harus bayar, semuanya harus bayar. Nah, jangan sampai pergi ke kebun binatang uangnya didapat dari merusak hutan, jangan sampai kejadian begitu. Jadi uangnya didapat dari penghancuran konservasi sumber daya hayati dan ekosistem, dipakai nonton kebun binatang atau dipakai nonton sirkus. Masukin begitu. Ini kan satu sisi Bapak Ibu yang hadir ini kan ingin membantu melestarikan. Iya. Tapi satu sisi oknum di LHK itu ingin merusak hutan Indonesia. Saya setiap rapat kerja dimanapun saya mengatakan yang merusak hutan di Indonesia itu adanya di LHK. Karena Pak, perlu Bapak Ibu ketahui kenapa saya ngotot ini undang-undang nomor 5 saya minta revisi. Sudah 30 tahun. Dan LHK nyaman-nyaman aja dengan hal ini. Sedikit Bapak Ibu saya gambarkan teman-teman anggota Komisi 4. Belum lama ini petugas karantina pertanian menangkap sepasang anak orang hutan di Pelabuhan Bakahuni. Setelah anak-anak saya di lapangan nangkap, baru petugas Polhut datang ikut nimbrung. Dititipkan di satu NGO di Lampung Selatan. Bapak Ibu tahu apa yang setelah terjadi? Yang bawa anak orang hutan tersebut dihukum 2 tahun. Sedangkan setahu saya, karena saya dari kecil orang kampung, apabila anak mamalia tersebut, orang hutan, lutung, kerap buntut panjang, kalau anaknya mau diambil pasti emaknya dulu dimatiin. Iya, betul. Itu sudah pasti. Hukumannya 2 tahun. Maka saya katakan kenapa kami ngotot ini extraordinary crime.
Jangan tanggung-tanggung kalau berikan hukuman. Dendanya berapa? 2 miliar. Ini denda setinggi-tingginya 100 juta. Kalau perlu 5 miliar. Karena selama ini kan yang dihatu cuman yang bawa, penadahnya nggak ada. Kemarin ini baru aja anak-anak buah saya di lapangan nangkep harimau utuh. Kemudian sebagian kulit harimau di luar, harimau yang utuh itu kulitnya. Ada juga beruang madu kukunya sampai 100. Belum yang lain-lain banyak, termasuk yang sudah jadi peci, jadi dompet. Yang saya bingung ini, dari periode lalu LHK menolak revisi ini, seolah-olah ikut membantu menghabiskan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bantulah kami, berikan kami masukan sebanyak-banyaknya. Terakhir saya ke kebun binatang di Lampung, Lembah Hijau. Ya hampir tidak bisa dikasih makan. Kenapa? Pemasukan nggak ada, itu di lockdown, tidak boleh. Sementara di semua tempat, mall sudah boleh dibuka dengan kapasitas 25%. Maka kemarin saya bilang sama gubernur, kenapa sih nggak dibuka 25% dengan prokes? Apalagi itu kan alam terbuka, bukan dalam ruangan dan tidak ada AC. Itu ya Pak ya. Ibu tolong bantu kami, berikan kami masukan sebanyak-banyaknya. Supaya jangan sampai undang-undang ini nanti sudah dibuat, nggak sampai berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu, silakan lanjutan.